Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini Sabtu 14 Juni 2025 dengan acara hafal akhir sana tahun pelajaran 2024-2025. Kita memulai acara kali ini dengan mukadimah yang akan dibawakan oleh Hanif dan Aisyah Ahmad. Untuk Hanif dan Aisyah Ahmad, maju ke depan. Ayo. Mukadimah. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongannya dan memohon ampunannya, dan kita berlindung kepada Allah dari seluruh kejahatan diri dan semua perbuatan kita. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa mengelilinginya. Dan aku bersaksi bahwa yang disesatkan oleh Allah tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Zikir pagi surat An-Nahl.
Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Aku berlindung kepada Allah dari golongan syirik yang tertutup dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberi pelajaran kepada anaknya. Wahai aku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz dan Najwa. Pada acara ketiga ini sambutan yang pertama disampaikan oleh Kepala Sekolah Rumah Belajar Aliyah. Pada Ustazah Nisa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Azhar di Bali atau yang mewakili, yang kami hormati Pembina Yayasan Al-Azhar di Bali, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Santri Rumah Belajar Aliyah, dan yang kami hormati Ustaz dan Ustazah Rumah Belajar Aliyah, dan tentunya anak-anakku semua yang hebat dan luar biasa yang kami cintai dan kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu, beberapa tahun lalu anak-anak kita datang ke sekolah dengan langkah kecil, penuh rasa ingin tahu, dan kadang-kadang disertai tangis, tidak mau sekolah mungkin, kemudian balik ke rumah. Hari ini mereka berdiri lebih tegak, lebih percaya diri, bahkan sudah bisa menunjukkan bakatnya seperti yang kita tadi lihat. Ada yang MC, ada yang membaca Al-Quran, dan bahkan nanti kita akan melihat tampilan yang luar biasa dari anak-anak kita. Anak-anakku sekalian, hari ini bukanlah akhir dari perjalanan kalian, tapi hari ini adalah permulaan dari petualangan yang luar biasa, yang mana nantinya kalian akan berjalan menuju jenjang yang lebih tinggi lagi, belajar ilmu lebih luas lagi. Tetaplah semangat belajar, jadilah anak yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Tak lupa kami ucapkan kepada wali santri Rumah Belajar Aliyah, jazakumullahu khairan atas kerjasamanya, atas kepercayaannya, atas dukungannya selama ini kepada kami, sehingga kita bisa sampai dalam acara ini. Kami mewakili seluruh ustaz dan ustazah Rumah Belajar Aliyah mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan selama kami
bertemu atau selama dalam proses pembelajaran kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Baiklah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah Nisa. Dan sambutan yang kedua oleh Ketua Yayasan Al-Azhari Bali kepada Bapak Armananta dipersilakan. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Miftahul Ulum selaku pembina Yayasan Al-Azhari, yang saya hormati para ustaz-ustazah pengajar aliyah, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid serta anak-anak sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara haflah akhir sana di pagi hari ini dengan sehat walafiat. Saya mewakili Ketua Yayasan Al-Azhari mengucapkan jazakumullahu khairan kepada ustazah yang telah memberikan bimbingan, pengajaran dan memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak-anak sekalian. Semoga Allah membalas kebaikan dan melipat gandakan pahala. Saya berharap semoga kedepannya acara haflah akhir sana ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik, mungkin itu saja dari saya yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Bapak Armananta. Sampailah pada acara yang kelima, yaitu penampilan pentas tahu yang akan dipimpin oleh Nizam Ali Akbar. Pada teman-teman yang tampil silakan menempati posisi masing-masing. Itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hariku, pagi
membaca doa ketika keluar kamar mandi. Tubuhku sudah bersih. Aku membuka lemari, memilih bajuku dan membaca doa ketika memakai baju.
rumah bersama ayahku. Sebelum naik kendaraan, aku membaca doa keluar rumah dan doa naik kendaraan. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mobil pun melaju perlahan. Hari ini aku berangkat sekolah dengan hati senang dan semangat yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, demikian penampilan murid rumah belajar Alia. Sekarang kita masuk acara ke-6, yaitu kesan dan pesan dari wali santri. Untuk ini dimohon kepada wali dari Faidat Ali dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Miftahul Ulum selaku pembina, yang kami hormati para wali santri serta para ustaz dan ustazah yang hadir di ruangan ini, dan yang kami sayangi anak-anak rumah belajar Alia semuanya. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin anak-anak kita datang ke sekolah dengan langkah yang penuh semangat dan mata penasaran dengan keingintahuan tinggi. Kini mereka tumbuh menjadi pribadi yang ceria, mandiri, dan mulai mengenal akhlak dan adab yang baik. Setiap hari di rumah belajar Alia ini menjadi bagian penting dari perjalanan mereka, tempat mereka belajar guru pertama, sholat bersama, belajar hadis, adab harian, dan akhlak, hingga belajar berbagi dengan teman. Kami sebagai orang tua merasa bersyukur, alhamdulillah, karena tujuan kami menyekolahkan anak kami adalah agar mereka dikumpulkan dan dididik dengan kawan-kawan yang solid dan solihah dalam lingkungan yang baik, serta diajarkan cara mengamalkan Islam dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, rumah belajar Alia telah menjadi tempat yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bernilai untuk guru. Untuk para ustazah, kami ucapkan jazakumullah khair atas kesabaran, kasih sayang, dan ilmu yang diberikan dengan mengajarkan kepada anak-anak kami dengan baik dan benar sesuai Al-Quran dan hadis. Semoga setiap lelahnya menjadi lillah, dan semoga yang diajarkan menjadi amal jariah bagi para ustazah dan kami selaku orang tua. Untuk anak-anak yang akan lulus TKB dan melanjutkan ke jenjang MI, tetaplah tumbuh dengan semangat belajar, akhlak yang indah, dan hati yang lembut seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Ingat, ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang menuju ilmu dan amal yang lebih baik. Dan anak-anak yang melanjutkan ke TKB, semoga Allah mudahkan langkah kalian dan makin memantapkan diri dalam menghafalkan dan mengamalkan pelajaran yang ada di rumah belajar Alia, yang insya Allah akan selalu dibersamai oleh para ustazah. Semoga langkah kecil dari rumah belajar Alia ini menjadi awal menuju masa depan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku perwakilan orang tua murid mengucapkan jazakumullah khair kepada semuanya yang hadir di ruangan ini.
Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami hari ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan salah serta hilaf milik kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Fajar Ali Adiji yang kami hormati. Sekarang kita masuk ke acara yang ketujuh, yaitu pentas wadi. Silakan kepada Aisyah Ahmad untuk maju bersama teman-teman yang tampil. Dipersilakan maju. Assalamualaikum
sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, akan dipersilahkan untuk istirahat minum terlebih dahulu selama 5 menit ya. Boleh duduk santai, ambil airnya, jangan buru-buru. Setelah itu kita akan lanjut lagi ke tausiah bersama Ustaz Miftahul Ulum. Mana rapimu? Iya, nanti ya. Oke, baik. Saatnya kita sampaikan di acara yang ke-8 ini, kita akan mendengar tausiah dari Ustaz Miftahul Ulum. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada pengurus Yayasan Alia Azhari Bali dan juga salah satu pembina yang hadir, demikian pula kepada asatidzah, para pengajar rumah belajar Alia Azhari terkhusus untuk keluarga atfalnya, dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, wali murid rumah belajar Alia Azhari Bali, yang dalam hal ini adalah acara haflah akhir sana untuk Raudhatul Atfal. Barakallahu fikum jami'an, dan saya sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang dan jazakallahu khairan atas kehadirannya dan atas supportnya, atas dukungannya. Pada pagi hari ini, kita di hari Sabtu, bertepatan pada tanggal 18 bulan Dzulhijjah dan miladi saya lupa. Ya, ini jadinya tanggal berapa? Tanggal berapa? 14. Baik, lupa saya yang ingat Dzulhijjah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Maka tentunya tadi sudah sama-sama menyaksikan. Artinya itu bukan sebuah penampilan yang sifatnya dohiriyah, tapi kita ingin anak-anak kita ini ya juga menjadi anak yang pemberani dalam kebaikan, punya sifat pemberani, syuja'ah, sehingga dia berani untuk mengekspresikan, untuk bisa menampilkan apa yang selama ini dia belajar dari Ustaz. Tentunya bagi yang memiliki andil dalam pengajaran dan seluruhnya, maka tentu memiliki sebuah amalan yang saleh. Maka doa kita harapannya semoga menjadi penggerak amal kebaikan nanti di negeri akhirat kelak dan mendapatkan pahala yang besar insyaallah SWT. Anak-anak sekalian, yang saya mau sampaikan di sini adalah firman Allah SWT agar kita termasuk orang yang andil di dalam ayat ini. Dan di dalam surat Muhammad Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Bahkan Allah akan memperkuat kedudukan kalian. Perhatikan ayat ini telah diberitakan kepada Rasulullah SAW untuk diasum siapa saja yang menolong Allah. Sebenarnya Allah ini hakikatnya tidak butuh dengan pertolongan kita, akan mencintai kita. Dan intinya Allah ini tidak butuh pertolongan kita, Maha Penolong. Kita saja ketika sholat berdoa ya nas,
tempat kita beribadah, tempat kita mengabdi kepada Allah, tempat kita meminta penolong. Sementara ayat itu menyebutkan siapa yang menolong Allah. Artinya apa? Artinya kita menolong apa-apa yang Allah turunkan kepada kita, berupa syariat, berupa agamanya, berupa Al-Quran, berupa juga amanah-amanah yang Allah pikulkan kepada kita. Anak sebuah aset yang luar biasa. Tentu saya yakin sebuah keluarga ketika dia belum mendapatkan anugerah anak, pasti ada sesuatu. Tapi ketika dia dikasih anak juga itu sebuah bahagia. Tapi bukan berarti kemudian dia bersedih. Makanya namanya anak adalah sebuah amanah. Maka ketika kita antarkan anak-anak kita itu adalah sebuah belanja kita, dan kita amanah itu kita berikan dengan sebaik-baik, maka itu kita akan pernah ditolong sama. Dan bahkan Allah akan memperkuat kehidupan sebab anak. Maka pada ibu jemaah tadi insya Allah hafalannya berurusan kita dan dia akan akhir. Kemudian baik Al-Qurannya, baik apa hadisnya, baik tadi kosakata bahasa Arabnya, beberapa istilah-istilah bilangan-bilangan bahasa Arab. Nah, ini baru TK. Harapannya untuk ke depan lebih baik. Makanya anak-anak kita ini kita harapkan kalau Nabi Zakaria, kita masih ingat ada seorang Nabi kalau Bani Israel itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini masih ada hubungan keluarga dengan Imran. Imran ini adalah keluarga beberapa daripada Maryam. Berarti masih ada hubungan dengan Nabi Isa. Nabi Zakaria ini lama tidak punya anak, sehingga dia selalu berdoa kepada Allah SWT. Bahkan doa yang paling terkenal adalah bila berada di dan tindakan berwajib, ya Allah jangan tinggalkan bumi ini, di muka bumi ini tanpa pendamping, tanpa puas, karena Engkau adalah siapa yang memberi puas. Itulah akhirnya diberikan anugerah kepada siapa? Ya Ibn Zakaria. Dan oleh sebab itu dia berdoa Rabbi habli ya bila dzurriyyatan thayyibah, ya Allah anugerahkan kepada sebuah keturunan yang baik. Oleh beliau berdoa Rabbi habli minas shalihin, ya Allah anugerahkan kepada keluarga yang saleh. Tentunya anak-anak yang soleh ini adalah warisan dengan abadi yang harus kita jaga saja. Yang Bapak Ibu sekalian ini kepada kita melakukan dan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena anak itu dia akan tumbuh bagaimana dan dia nantinya kita akan bagaimana dengan hubungan kita. Makanya Rasul mengatakan al-mar'u 'ala dini walidihi falyaqul itu mayufan. Seseorang itu maka dia tergantung atau agama seseorang itu, bagaimana tumbuh pribadi seseorang itu tergantung teman lingkungan. Maka disebut maka kita berusaha untuk menjadikan anak-anak kita pihak yang baik. Ini paling penting. Jika kita ingat Rasulullah SAW, beliau dari kecil sudah yatim, dan berikutnya tinggal ibunya yatim piatu, dipilihkan sebuah tempat yang itu terpersuasi dari keluarga aslinya. Lebih-lebih di zaman kita jangan tapi jangan itu. Wa'iyadzubillah itu ada di daerah Sulawesi. Untuk dari ada anak rusuk isyarat. Dia itu bahkan dia menghabisi diri dia nyawanya karena nggak boleh main HP. Ini ngerinya kondisi yang hari ini. Bukan berarti kita nggak mungkin akan menolak, memboikot produk HP atau teknologi itu tak mungkin kan? Tapi berarti kita yang menjadi orang tua ini jangan sampai karena dari apa? Tidak mau dari hoki, tidak mau kemudian disibuki sama anak kita. Ya sudah, ini kurang. Nah, jadi seperti itu saya ingatkan
kembali, maka disinilah kalau ketika anak-anak kita sibukkan mereka dengan membaca Quran, dengan menghafal Quran, dengan menghafal hadis, dengan menghafal doa-doa, maka dia akan winning dia kesana. Maka kalau nanti sudah libur, ada jeda waktu, ya jangan los. Ini harapan kita. Jadi barakallahu jami'an kita rumah belajar Aliyah Darul dengan kekurangannya, hanya kekurangannya fasilitas dan sebagainya. Kita selalu bersyukur. Tentunya bentuk dukungan antum semua orang muslim untuk ambil siapa yang Allah, siapa yang Allah. Dan minimal doa, ya minimal doa. Jadi insyaallah dan ya dalam waktu mudah-mudahan untuk tahun depan ini sudah bisa realisir dan belajar mudah-mudahan khusus untuk anak-anak yang banin, dan mudah-mudahan nanti kalau memang itu mencukupi kita akan bisa insyaallah. Dan untuk sementara karena kondisi ya untuk anak kelas 1, kelas 2 yang MI itu sementara. Jadi kalau masih kelas 1, kelas 2 insya Allah masih ya dan kelas 1 insya Allah ya sementara karena kondisi. Dan kita ingin lebih betul, kita pengen lebih ideal. Nah ini harapan kita beda. Ya kan? Kalau dulu anak-anak TK yang dulu belum tahu berarti ganteng belum tahu, dan sekarang lebih pintar lagi. Kenapa? Ya karena TikTok. Nah, anak-anak jangan kadang-kadang anak kita itu sudah terus sudah banyak deh. Ini perlu saya ingatkan bagaimana mohon dukungannya, dan sekali lagi kita harus ambil andil anak-anak kita selamatkan negeri ini, harus selamatkan dari generasi yang mereka tentunya lebih hikmat, lebih peduli pada agama, karena itu membangun mental mereka. Kalau kondisi negara kita yang seperti ini karena krisis mental, krisis moral, krisis prinsip, maka tersebut hanya dibangun sehingga kita memiliki andil kontribusi yang sangat besar negeri ini. Dengan apa? Kita jadikan anak kita generasi urban, generasi generasi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kita dan itu yang paling. Nah itu insyaallah akan lama. Untuk itu sekali lagi maaf dan kekurangannya dan hubungannya dan supportnya itu akan penting. Dan saya juga berdoa Allah dan kita sudah punya tempat yang lebih elegan, yang lebih sesuai apa yang ingin menjadikan yang baik. Itu insyaallah Allah alam, dan jazakumullah khair atas perhatiannya. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas nasihat dan doanya Ustaz. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi cahaya dan Allah kita. Baik, menuju acara berikutnya. Sekarang kita akan memasuki acara yang ke-9, yaitu penyerahan nama oleh murid kepada Ustaz. Baik, pada Ustazah Reka Rumah Belajar Aliyah, anak-anak ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melanjutkan sekolah TK Rumah Belajar Aliyah. Maka dari itu, pada umum kali dipersilakan untuk maju ke depan, dan kepada Ustazah Azah sebagai penerima cendera mata dari wali murid dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan kepada para wali murid atas kebaikan hati dan juga perhatiannya. Semoga Allah membalas setiap niat baik dengan keberkahan yang Allah. Amin ya rabbal alamin.
Baik, berikutnya adalah salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyerahan piala cendera mata, SKTB, serta rapor kepada murid-murid yang telah menyelesaikan pendidikan di rumah belajar Alia tahun pelajaran 2024-2025. Namun sebelum itu, kepada teman-teman yang akan lulus, mohon izin kepada adik-adik MTKA beserta wali muridnya untuk bergeser terlebih dahulu ke area belakang, dikarenakan area depan panggung bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya, jadi supaya steril dan prosesi penyerahan sertifikat SKTB dan juga raportnya lebih mudah. Kami mohon kepada adik-adik MTKA beserta wali muridnya untuk bergeser ke area belakang terlebih dahulu. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Kepada umat TKB diharapkan untuk berkumpul di depan gitu. Jadi yang TKA di tempat agak bergeser sedikit ke belakang, yang TKB-nya di depan. Yang pertama, Ananda Najwa Akila Yasmin, putri dari Bapak Herianto dan Ibu Chandrawati. Foto dulu ya. Tetap kameranya dulu, senyumnya ditahan, 1, 2. Oke, terima kasih. Ya, jadi setiap anak adalah harapan. Di balik senyum polos mereka tersimpan impian besar. Sedang tumbuh bersama kasih sayang dan doa. Jadi Aku dulu cita-citaku jadi dokter sama ustazah. terima kasih ya Najwa ya. Oke. Ya. Baik, yang selanjutnya Ananda Ahmad Fauzan Al-Farisi, putra dari Bapak Irwan Suryadi dan Ibu Aswafiah. Dulu mohon berdiri sejenak di atas panggung. Tatap kameranya Fauzan. Iya, 1, 2, 3. Terima kasih. Kita dengarkan dulu cita-cita dari Fauzan. Nama saya Fauzan. Cita-cita saya jadi pemain bola. Masya Allah. Baik, terima kasih Fauzan. Baik, Ananda yang berikutnya, Ananda Abdul Malik Abiaksa, putra dari Bapak Arif Madia Aksa dan Ibu Meika Indri Anggraini.
Tahan dulu, kita foto, tatap kameranya. Ya, sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Yuk kita dengarkan cita-cita dari Malik. Apa nih cita-citanya Malik? Nama saya Malik. Cita-cita saya menjadi ustaz. Ya Allah. Terima kasih Malik. Baik, Ananda yang keempat. Atas nama Hurrem Hafizah Royhal, putri dari Bapak Joko Royhal dan Ibu Saidah. Tatap kameranya, senyum. 1, 2, 3. Oke. Yuk kita dengerin cita-citanya Hurrem apa ya? Dokter kayak ustazah. Masya Allah, dokter ya. Ananda yang kelima, atas nama Utsman Habibullah Latif, putra dari Bapak Nadir dan Ibu Tasya Desinda Nauli. Kita dulu kameranya, kita foto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Yuk didengarkan cita-cita dari Utsman apa ya? Nama saya Usman. Cita-citanya jadi pembalap pemadam. Masya Allah, pemadam. Baik, terima kasih ya Usman. Baik, Ananda berikutnya atas nama Muhammad Ubaidillah Albani, putra dari Bapak Eko Andrianto dan Ibu Nyoman Erni Yunita. Ya, lihat di tahan sebentar. Lihat kameranya, senyum yang lebar. 1, 2. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke. Kita dengarkan cita-cita dari Bani. Halo, nama saya Bani. Cita-citaku jadi pemadam. Ya Allah, pemadam. Nih, TK Alia punya 2 pemadam insya Allah ya. Baik, Ananda selanjutnya atas nama Muhammad Zaid Al-Ayyubi, putra dari Bapak Muhsyayuhoni dan Ibu Rosalina Lisliana.
Sifa dan Ibu Novalia Susana. Ditahan sebentar, tatap kameranya Aisyah. Senyum yang lebar. Iya, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita dengarkan nih cita-cita dari Aisyah. Apa ya? Cita-citaku mau jadi dokter. Ya Allah. Terima kasih ya Aisyah. Ananda berikutnya atas nama Arshila Yumna, putri dari Bapak Nono Adi Sawono dan Ibu Eka Purwan. Ditahan sebentar, senyum yang lebar, tatap kameranya. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekarang kita dengarkan cita-cita dari Arshila. Boleh perkenalan dulu Arshila? Iya. Nama saya Arsila. Cita-cita saya menjadi dokter sama ustazah. Masya Allah. Terima kasih Arshila. Selanjutnya Ananda Aulian Ahmad Al-Fatih Susetia Hadi. Cita-citanya jadi pemain bola. Wah, Masya Allah. Terima kasih ya. Selanjutnya Ananda atas nama Faidan Ali Arroyan Rohadian, putra dari Bapak Irham Rohadian dan Ibu Noni Setiani. Jadi, tunggu. Ya, ayo di pandangannya kamera ya, ditahan sebentar. Iya, Faidan Ali. Oke. 1, 2, 3. Ya, sekarang Faidan Ali boleh perkenalan dulu. Cita-citanya juga disebutkan. Kalau saya cita-citanya jadi dokter. Masya Allah. Ya, terima kasih ya Faidan Ali. Selanjutnya Ananda Hanif Abdurrahman Fatahila, putra dari Bapak Nurman dan Ibu Sawi Ruin. Oke, selanjutnya atas nama Ibrahim Bayi Alika
sponsor dari Ibu Vivian Taufik. Oke, Nizar Ali, tatapannya dalam kamera ya semuanya. Oke, sudah siap?
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin mengambil silakan langsung hubungi Ustazah Azhar baru Ustazah Sakinah. Dan diingatkan lagi sekali kepada wali murid yang belum mendapatkan konsumsi bisa langsung menghubungi kami. Baik, untuk sebelum pulang untuk kelas B dan kelas A mengambil map sekolah terlebih dahulu di Ustazah Azhar. Baik, terima kasih. ابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري أنا الابن الذي يلقى عطاء أبويه بالبر جناح الذل يخفضه ويسعد قربهم صدري وإخوان معادننا نجوم في الدجى تسري سواعدنا جسر العطاء ربانا طلعها يغري ربانا طلعها يغري وميض الحب ألبسني حنين